Ya, ngopi lur. Mantap. Balik lagi di Angkringan Podcast. Nah, oke Pak, kali ini kita bakal ngebahas apa nih Pak? Kosan yang ada di Jogja tuh yang Horor lagi ya. Malam Jumat ini. Oh, ngeri saya. Nah, Pak, kosan yang ada di Jogja. Kalau di episode sebelumnya kan Pak, kita bahas yang di Bandung, Jawa Barat. Jalan-jalan gitu ya. biar jauh. Artinya kan kalau kemarin deket bisa datang. Sama-sama kita ke Papua ya. Datang tentunya. Nanti kita coba cari cerita horor di setiap kota. Siap. Nah, nih Pak, kosan di Jogja. Ini cukup viral ya Pak ya? Benar. Udah banyak yang ngebahas sih. Cuman ya sekarang nggak salah juga kita bahas juga. Mungkin takutnya kan ada yang belum dengar, Iya. mungkin belum update ya kan. Ini sempat kurang lebih ceritanya viral 1 tahun lalu Pak. Pas lagi zaman Covid ya. Ya. Zaman di Covid. Twitter. Awalnya di Twitter. Awalnya di Twitter, lalu sampai ke media-media gede juga ya. Iya, sampai di berita-berita. Berita ya. Berita-berita juga dibacain tuh. Berarti kan keren. Nah, tapi yang bikin merindingnya ini karena memang ada videonya Pak. Jadi bukan cuma cerita aja nih Pak. Jadi kayak asli tuh. Nah, Buktinya ada ya. Buktinya ada. Jadi bukan cerita kayak dukun-dukun bisa gitu. Enggak ini. jadi memang ada real, ada videonya nih Pak. Jadi merinding saya ini udahan. Jauh di Jogja. Tetap aja ya. Di sini juga ngeri. Ya, ini kan kita baru mulai Pak. Belum masuk ke cerita. Ngopi. Ini cerita kosannya tuh orangnya yang namanya Rizky ya. Dia udah 4 tahun tuh di sana. Berarti mahasiswa juga ya? Mahasiswa. Kemarin mahasiswi. Kemarin mahasiswa ya Pak. Jangan sepasang. Bisa jadi, benar. Mentalnya kuat juga itu. Ngekos di kontrakan yang udah tahu banyak jinnya, banyak hantunya. 4 tahun. Antara mentalnya kuat atau emang orangnya mager. Malas gerak. Tapi dia udah tahu itu ya. Dari seminggu pertama. Oh, seminggu pertama itu udah tahu kalau itu angker ya. Iya. Tapi kan posisinya memang awal-awal kan masih ditemenin ibunya ya Pak ya? Iya. Temenin ibunya aman-aman saja karena kosannya juga bagus, Bersih. gitu, nyaman, Rapi lah ya. rapi. Ngelihat dari fotonya sih kayaknya umatnya banyak tuh. Kamarnya banyak tuh. Kan sampai 4 lantai ya? Iya kan. Kan gede itu Sampai kosan 4 itu. lantai dan dia tuh modelnya tuh letter Oh. Jadi yang tengahnya itu kosong gitu. Kayak stadion itu ya. Stadion. Jadi kosannya gede mau bawa orang nggak ketahuan. Kayaknya anak sih itu terus. Dari kemarin jangan asep ini. Bungkus. Nah, Pak, awal mulanya itu kan kalau nggak salah tuh kejadian mulai dari pintu ya atau apa ya? Bukan, itu yang ngelihat hantu kakek-kakek. Oh iya Kakek ya. Iya, jadi setelah ibunya udah nggak ada. Ibunya pulang sorry, cuman nggak ada. Oh, Iya. kamu ini. Jadi kan ibunya tuh nemenin dari ospek. Iya. Beres ospek, dia mau kuliah itu beberapa hari kemudian lah ya, kalau nggak salah. Lagi nongkrong, main game, tiba-tiba di depan kamarnya tuh kan dia bisa langsung tuh ngeliat tuh ke depannya. Kok ada sosok gede, nggak pakai baju, kakek-kakek tinggi. Kan kalau genderuwo tuh banyak bulunya nih. Ini Nggak tahu ya, saya nggak pernah lihat. Ceritanya. Oh, iya. Ini karena persis banget di seberang kosannya dia nih. Jadi memang pintunya kayaknya kebuka nih Wak ya. Nah terus di seberangnya itu pintunya juga kebetulan kosannya kebuka gitu. Jadi kayak nyebrang lah ngeliatnya. Jadi langsung lah ya. Jadi lagi duduk. Nah tiba-tiba tuh kakek Titan. Nanti gambar kita tampilin di sini deh. Kalau yang emang bingung Titan itu apa ya? Bukan kayak gini ya, bukan. Bukan, itu Joker. Joker, saya kira ini. Nah mulai dari situ tuh gangguannya apa lagi ya? Berarti pas waktu dia ngeliat Titan itu dia udah mulai cerita teman-teman yang belum nih? Itu belum cerita tuh kemungkinan yang waktu geser-geser. Oh gagang pintu. Pintu. Baru. Karena kan itu juga baru masuk ya. Kemungkinan masih belum deket sama teman-temannya. Oh iya. Jadi pada saat beberapa hari selanjutnya itu kan ada proses gangguan lain nih. Proses gangguan lain tuh jadi barang yang mulai jatuh-jatuh, ngegeser dari beberapa tempat sampai itu ada kejadian itu sampai direkam, Pak. Ngerekam siapa ya? Si Rizky-nya. Oh, si Rizky tadi Rizky-nya itu. yang dia di situ, dia ngerekam di pintu.
Woi, siapa tuh? Gagang pintu tuh gerak-gerak. Dia rekam tanpa dikat, tungguin, langsung buka, nggak ada orangnya lah. Oh, itu langsung dibuka itu sama si Rizky tadi itu ya. Jadi emang mental kuat. Jadi emang kayak ada, kalau kita jalan kan biasanya dimainin ya. Gitu. Benar-benar. Ini mah kayak ada yang masuk ya. Kayak ada yang mau masuk. Cuma ya mentalnya memang. Tapi kita disclaimer dulu nih kalau teman-teman yang tahu memang ini kosannya di mana, tolong nggak usah perlu dibahas. Kita cuma mau ngambil ceritanya aja nih. Jadi kita nggak perlu bahas kosan yang di mana gitu kalau yang mau tahu. Nah terus mulai dari situ apa lagi nih gangguannya? Dari situ udah beres nih. Masih banyak sih kalau 4 tahun sih ya. 4 tahun dia ada di situ. Kali ada yang ngesot juga kali. Lagian dari 4 tahun itu dari tahun 2018 2019 ya. Berarti kan itu ngelewatin masa-masa Covid. Nah, berarti udah nggak ada orang tuh ya di kosan itu ya. Masa-masa Covid kan masa-masa ini offline. Sorry. Udah lama nggak kuliah. Udah. Kayaknya kamu nih kuliahnya duduknya di belakang terus. Belakang kelas. Jadi gara-gara kuliahnya itu online, dia kan udah jarang di kosan nih. Beberapa lama itu dia tinggalin si kosannya, tapi dikarenakan dia udah akhir semester, secara nggak langsung kan dia nyusun skripsi nih. Nah yang namanya nyusun skripsi itu tetap harus ada tatap muka sama dosen buat bimbingan dan lain-lain. Jadi dia mau nggak mau dari tempat tinggalnya yang jauh, tahu ya dari mana ya, nggak diinfoin, ya balik lagi ke kosan. Kosan situ lagi karena mau bimbingan tadi itu kan ya gitu ya. Tapi posisinya kan sebelum dia itu pulang dulu kan tinggal sisa bertiga tuh kalau nggak salah kan. 4 sama Rizky-nya ya. Ya katanya sih namanya Aldo, Franz sama Wirano gitu ya. W lah dari W itu. Cuma itu kan masing-masing mengalami paranormal activity berarti. Ya. Experience-nya beda-beda. Paranormal bahasa apa itu ya? Saya nggak ngerti. Benar baca doang Pak. Itu film yang ditarik-tarikan. Film. Jadi kan masing-masing ini contohnya kayak temennya sempet ngeliat apa jari itu apa tuh Pak? Jadi kayak si Aldo nih. Si Aldo kan tiba-tiba dia lagi di kosan sampai ngechat ke si Rizky pengen balik, nggak mau ke kosan itu, jadi tiba-tiba lagi di toilet lagi enak-enak bengong ke atas, di atas ventilasinya tuh Wak, tiba-tiba ada jari kayak gini, pucat itu ya. Jarinya jari putih pucat panjang, ya nggak gimana nggak drop mental, lagi enak-enak kayak gitu. Lagi coba berpikir cari inspirasi ya Wak ya. Iya bisa jadi. Ke atas ada jari. Kalau jari tukang nggak mungkin itu ya Wak ya. Nggak mungkin. Karena putih ya. Tapi kalau misalkan lagi nyari inspirasi gak apa-apa, tapi kalau lagi berbuat yang aneh-aneh. Apa jangan-jangan itu habis buat ini adonan bakwan? Putih kan? Nah itu satu, terus mana lagi? Terus satunya lagi si Franz. Si Franz itu yang sebelum kabur dia ditampakinnya tuh 2 kali. Apa tuh? Jadi yang pertama itu yang anak kecil lari. Kecil lari? Iya, di depan kamarnya. Jadi kamarnya itu kalau dari denahnya ya, kamarnya itu posisinya paling pojok. Di paling pojoknya itu udah tembok, nggak ada lagi. Anak kecil itu banyak banget di depan kamarnya, lari terus kayak nabrakin ke tembok. Kayak mainan gitu dia. Iya, lari tembus temboknya. Dilihat nggak ada. Tapi terus-terusan ada suara anak kecil lari-lari. Tapi dia tuh jelas ngeliatnya. Nggak ngedengar. Ngedengar. Anak lari. Suatu saat dia enak juga kali ya. Kesel ya. Buka pintu, nggak ada siapa-siapa, panik. Ngelihat ke bawah, ke tangga, ke lantai. Tahu-tahu ngelihat ada kepala nenek-nenek. Anjir. Yang di balik tembok gitu ya? Iya, kepala nenek-nenek yang rambutnya gimbal. Ada badannya nggak tuh? Enggak, kepalanya doang. Jadi cuma nampaknya kayak ngintip gitu doang. Ngintip doang. Padahal itu kos-kosan, kosong ya. Kos-kosan. Enggak, kos-kosan rame, tapi karena lagi kosong. Karena lagi Covid jadi pada Covid. Dari situ dia langsung prepare, ngechat anak-anak yang sisanya, pamit. Langsung pulang. Iya. Dari situ si Rizky langsung ngedrop. Waduh, nggak ada siapa-siapa nih. Tinggal si Rizky itu tadi sendirian. Masih ada satu lagi, cuma tiba-tiba pergi aja. Nggak ada info ya. Tapi mungkin dia udah dapet info dari temannya tadi itu ya. Nggak tahu dia ngalamin apa kan. Si abangnya ini yang paling tua tuh di sana.
Dari situ mulai dia si Rizky itu petualangan sendirian di rumah itu ya, di rumah kos itu ya. Kau tuh kayak gitu, tahu kosannya kayak gitu, angker, terus ditinggal cuma sendiri, berani nggak? Saya ini penakut ya. Jangan disuruh sendirian berdua juga kalau teman saya takut. Mending pindah lah ya. Benar. Pindah lah ya. Daripada saya bayar 200.000 sebulan juga nggak mau. Bukan ya, dari saya mati tegang ketakutan. Mending saya pindah. Nah terus kan Pak, dari situ kan perjalanannya juga masih panjang ya Pak ya. Terus habis itu setelah tahu nih ini kosan berhantu, yang mungkin opsinya karena terus di sebelah terusnya nonton TV ya Pak ya. Oh iya, nonton TV. Tiba-tiba remote-nya rusak. Cobain ketok. Jadi gini ya, ketokin gini. Nah, terus ada yang balik. Kamar sebelahnya kosong. Ngeri juga ya. Tapi dia nggak ngecek gitu. Gimana mau ngecek, udah keburu takut Pak. Ya sama, karena dia tahu sebelahnya kosong gitu. Tapi memang dari kamar itu sering kedengeran nih. Karena kan mungkin di toiletnya tuh. Di toiletnya ada yang sering kedengeran orang lagi mandi gitu. Nah dikabarin juga di kosan itu, di kosan yang sebelahnya itu, berapa kali ganti penghuni nggak betah Pak. Paling lama seminggu 2 minggu. Sekarang juga terakhir itu ada yang meninggal OD Pak di situ. OD yang katanya masih baru tapi udah OD itu ya. OD apa DO itu ya? DO. Tadi masa kita mau serem ya, udah dikit lagi serem ya. Aduh, ode gini, DO kalian. Ya gimana ya, memang logat saya gini, susah jadinya mau serem-serem. Ya dari situ belum lagi ini Pak, yang lagi video call. Oh iya, yang ngegeser lampu. Lampunya ngegeser sendiri itu. Iya, jadi si Rizky itu ketakutan. Dia ketakutan plus pengen ngebuktiin ke teman-temannya. Kalau kosannya tuh bener-bener angker. Oh, jadi dia video call Video call sama teman-temannya. Ada tuh videonya. Lagi video call, terus si Rizky ngeliatin tuh lampu belajarnya. Lagi dia ngobrol-ngobrol, tiba-tiba blek, gerak sendiri itu gerak ya. sendiri. Ngeri juga. Wah, serem Wak. Kalau misalkan Tapi dulu saya ini ya. Iya. Kalau misalkan kejadiannya di video itu sampai gerak lah, kemungkinan bisa bener ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi bener. Tapi kalau seandainya pun ini cuma di setting ya, kasarnya kasarnya kita cuma di setting karena jadi terlalu niat gitu. Iya banyak banget. Ya. Dan kalau mau di settingan lah gitu. Terus sama yang ini Pak. Kalau tadi kan pintu gagang dari depan, yang lumayan serem lagi dari kamar mandi Pak. Oh iya. Iya. Jadi dia lagi dari kamar mandi. Jadi kamar, nah di sini di belakang tuh kamar mandi kan Pak. Terus kamar mandi tiba-tiba dari dalam kamar mandi mainan pintu gagang pintu tadi itu juga deg. lagi tidur enak-enak tiba-tiba ada suara deg dari kamar mandi. Berharap cewek atau cowok? Ya kalau posisi saya sendiri tahu sendiri lah, harus dijelasin ya. Tapi mukanya rata Pak. Enggak. Nah, dari situ kan dia langsung nyiapin video ya, habis itu langsung buka tuh pintunya. Ternyata nggak kosong. Cuma dia sempat nanya ya Pak sama temennya itu. Iya, IndiHome. IndiHome jaringan internet. Orang-orang yang bisa ngeliat hantu. Oh, Indigo ya. Bukan IndiHome. Nah katanya emang ada tapi sedang duduk di kloset gitu ya. Ngelihat itu orang si IndiHome tadi itu. Iya kan karena kan pada saat dibuka itu diliatin. Jadi kata orang yang bisa ngeliatnya itu ada orang yang lagi jongkok di klosetnya. Ternyata demen sama si Rizky. Cewek itu. Nah, itu nggak tahu apakah jinnya itu cowok suka cewek atau cewek suka cowok sama suka cowok. LGBT. Lagi bete. Yang bisa ngelihat kan cuma si IndiHome. IndiHome benar. Di situ terus ada juga kejadian apa lagi waktu itu ya? Itu yang ngelihat pocong itu. Oh iya. Yang katanya turun dari tangga itu bukan? Bukan. Nah, jadi ini posisi lagi main game ya. Lagi main game, lagi main PUBG. Cuma memang arahnya dia ini PC-nya ini ngadep kaca. Kaca ini jelas banget nyebrang sama kosan sebelahnya, kosan seberangnya. Emang suwe kalau gua jadi si Rizky udah pernah ngeliat Titan mending geser itu.
Kalau gue sih mending pindah ke bawah kali ya. Kaburnya pun lebih gampang gitu, Wak. Tetap Ini aja, ya, wah. Orang mager banget 4 tahun tinggal di situ alasannya gara-gara kebanyakan barang. Perasaan kalau ngekos kan barang kayak lemari, kasur kan udah ada ya, dia tinggal bawa baju ya. Apa dia bawa kulkas kali gitu. Jadi ya kali orang tuanya nggak mau kesusahan jadi kasih kulkas si Rizky tadi itu. Nah itu dia, Wak. Yang waktu dia ngelihat itu ada poci. Iya. Teh poci itu tadi itu ya. Ada poci. Pocong. Oh, iya, yang gulungan lemper itu ya. Ada Loncat-loncat poci, ada gitu. poci 3 nih seberang, Wak. Jadi yang 2 ini Rata misalnya. dempetan, yang satu lagi nih full ketutup bungkus gitu. Aduh, yang bayangannya juga PR juga nih. Si Rizky pada saat melihat itu langsung gak pakai aba-aba, langsung lari. Pergi naik motor, nelfonin temen-temennya itu jam 2 subuh ya, jam 2 jam 3 subuh nelfonin temen-temennya pengen tidur di kamar temen-temennya. Oh karena udah takut banget kali itu ya. Udah takut di jalan aja nangis infonya tuh. Tapi emang mentalnya masih bagus, Wak. Ya sekarang kita nih di kamar, melihat di depan ada yang aneh-aneh nih. Kan buat keluar aja segen, Wak. Pingsan juga bisa langsung. Kita nggak tahu ceritanya apa ketika dia ngelihat langsung hilang, apa saat dia ngelihat lagi beres-beres mau keluar masih di situ. Tapi kalau situ ya itu lebih baik di dalam apa mending di luar? Apanya nih? Misalnya kalau sudah saya mending- sudah sendirian nih ya, sudah di sendirian, kayak lebih baik di dalam apa mending keluar daripada di situ? Kalau saya sih mending di dalam terus teleponan dah. Tetap aja ya masih digangguin, diketok-ketok nanti katanya gitu. Ya udah kita pura-pura nggak denger. Kalau situ ya Ya pakai murotal aja kayak si Mira waktu itu. orang itu aja yang kemarin kita cerita dimatiin. Matiin. Oh jangan mereka sudah melek teknologi. Kalau saya mending keluar, masih banyak jalan ibaratnya kan daripada saya ngedengerin panas telinga ini. Tapi kalau mau ke sana juga keburu lemes. Iya dengkus. Iya Karena juga posisinya dia tuh ngeliatnya jelas banget. Belum lagi yang suara apa ya? Oh iya ada yang suara kucing. Sama perempuan teriak, Perempuan teriak apa ketawa gitu ya. Ketawa. Terus Asal awalnya tuh di kantin bawahnya, di dapur. Ada ini apa? Warung jujur itu. Warung Sama kejujuran, warung ya. jujur kejujuran ngambil roti. Di situ ada suara cewek banyak ketawa-ketawa, padahal itu kosan cowok. Banyak cewek di situ. cuma sempat periksa nggak sih ya? Apa itu? Sempat dilihat nggak kelihatan. Cuma dengar suaranya. Kan doang. semua ngedengar suaranya terus dia pengen buru-buru. Hmm. Di lantai bawah kan itu. Hmm. Dia naik ke atas, pada saat naik ke atas, nah kok suara cowok ketawa-ketawa ceweknya pindah ke kamar dia. Gimana? Jalan-jalan kali, ngeri juga ya. Itu nah itu Wak. Kalau seandainya posisi begitu nih, Di kamar sendiri ada suaranya. kita buka nggak tuh kamar? Ya enggak lah ya. Gimana? Gimana coba? Kalau lagi normal mah enggak, tapi kalau lagi mikir, banyak cewek di rumah. Ya tergantung ya suaranya gimana dulu. Kalau dia suaranya yang enak nggak, kita keluar. Tapi kalau dia yang ketawa-tawa, apalagi pagi-pagi, takut saya ya. Tapi gue takutnya kalau misalkan ceweknya banyak juga takut ketahuan ibu kos, disangkanya nyimpen cewek banyak. Kalau ibu kos lihat, kalau Tapi enggak, suaranya kenceng banget lah, itu sampai direkam. Itu karena itu kan dari lantai 4 ke lantai 1. Berarti dia cek lantai 1 ada di lantai 4. Jadi pada saat dia lagi enggak, dia di kosan di lantai 2. Oh di 2 ya? Dia di ngekosnya di lantai 2. Jadi dari lantai 1 ke lantai 2, dari ruang makan kantin jujurnya itu ke kamarnya. Dah, itu tiba-tiba dia nggak berani awalnya ngebuka Pintu. pintu, nggak berani ngasih tahu itu siapa. Pada saat Tapi masih ada temennya itu. masih ada Oh, pada saat itu. Nanyain ke teman, pas mau dibuka barang-barang ternyata udah hilang suara. udah nggak ada sama sekali. Iya, kalau gue pasti disangkanya orang gila itu. Itu sama- beneran cerita atau enggak? Pasti disangka hoax. Terus sama ini loh Wak, yang dia entah lagi kemana. Terus tiba-tiba pas mau masuk kamarnya itu, dan di depannya itu kayak ada orang nungguin depan kamarnya Rizky. Oh iya, tetangga kamarnya ya, tetangga kamar depannya. Jadi di kamar, di kacanya itu kelihatan ada orang. Di kaca kamar. Iya, jadi misalkan nih Wak ngekos di sini, di depan tuh ada temen. Wak ngeliat, oh temen gua udah datang nih. Aman lah ya. Aman gimana? lah ya.
Gua ngechat, lagi di mana? Tiba-tiba temen lu ngebales, lagi di luar ya. Itu yang di depan siapa? Sampai dia ngefotoin. Nih difotoin, itu kamu bukan. Bukan, temennya nge-pub gitu. Kayaknya bisa juga temen langsung pindah kosan kayaknya. Bisa jadi ya. Tapi anehnya kenapa masih banyak yang mau di situ ya? Padahal udah banyak yang kejadian. Ya karena katanya infonya sih si Rizky mau di sana pertama teman-temannya asik loh, kosan cowok. Oh, kosan cowok di situ ya. Teman-temannya itu udah nyatu lah, Solid lah. solid. Sama yang punya kosannya enak ya, nggak Iya. ribet. Ini berarti sama kayak Miran. Kayak Mira ya. Cuman suenya itu karena lagi sekolah online. Pada saat sekolah online Tapi ini menunjukkan eksistensi. Ini sih Saton ini. tenang dari Jogja jauh sih. Takut Nggak ya. cuma posisinya kan itu ya. Di satu lantai itu aja kan banyak banget gitu, beda-beda ya. Ada yang anak-anak, ada yang nenek-nenek, ada poci, ada yang tawa-tawa, Ada si Yang kakek. kayang katanya. Apa kakek? Ada kayang. kakek titan. Berarti kan banyak banget. Tapi seperti ada yang bilang itu salah satu gerbang. Gerbang apa itu ya? Ya jadi di lantai 1. Di lantai 1 yang tempat dari kamar Rizky ke seberang itu tuh ada portal. Infonya tuh portalnya itu buat pindah ke multiverse jin gitu. Jadi keluar Dunianya masuk mereka itu. ya. Ya mungkin kalau memang kenapa banyak dan beda-beda ya mungkin karena itu. Jadi sebelum mereka masuk dari alam yang ke sini lewat situ semuanya. Orang waktu lah. Nah, Si Jidan. sampai akhirnya dia lulus terus udah nggak tinggal di situ ya, Wak. Udah lulus, ya udah nggak tinggal di sana. Jadi dia dapat gelarnya 2. Apa tuh? S1 bener karena kuliah, yang satu lulus karena berani. Benar. 4 tahun berani kayak gitu. Kalau gua Melawan paranormal experience. Nah, terus tapi Punya apa? Ini merinding saya. oh iya benar dari sana. nah terus sampai waktu dia udahan dia nggak di situ lagi. Cuma kan dia masih dapat kabar tuh. Mungkin masih ada grup WhatsApp-nya kali ya. Nah, jadi di lorong itu tuh banyak rambut. Kumpalan Rambut. Jadi rambut kayak rambut yang sengaja dipotong yang gimbal gitu. Banyak di titik-titik jalannya, di balkonnya itu banyak. Itu yang ngisi info siapa itu Nah, ya? itu teman-teman kan. Teman-teman yang masih ada tinggal di sini. Di info itu kayaknya di grup WhatsApp ya. Bahkan sama ibunya, ibu kosnya. Kan itu masang CCTV. Dicek di CCTV. Dari nggak ada sampai ada, itu nggak ada pergerakan orang yang nyimpan sengaja. Tiba-tiba ada. Gila. Kalau seandainya cuma satu gumpalan gitu, bisa jadi mungkin ke bawah burung misalnya atau ke bawah Bawah angin ya. bisa ya. Cuma kalau sampai sedaerah gitu kan Infonya sih kalau kata-kata anak orang ini itu rambut dari si nenek-nenek. ada nenek gimbal tadi. Nenek-nenek. Oh, nenek-nenek yang lihat dari pintu tadi yang intip Iya, itu yang cuma kepalanya kepala. aja ya. Jadi si nenek-nenek itu yang punya rambutnya. Gimbal gitu. Oke. Ya, ini kayaknya coba dikasih tahu deh ya. Kita sudah banyak kayaknya tuh sponsor-sponsor yang ikut iklan di kita nih. Nah, ini dia nih. Mulai dari ini ada kita kenalan dulu ya. Nah, tadi pokoknya kalau buat Mas Rizky, entah itu nama samaran atau nama asli, mantep mentalnya. Mas. Asli. Luar biasa. Nah, ini ada macam-macam nih teman-teman sponsor dari Angpot. Angkring ya, Angkring Podcast. Lupa dia. Agak serem Wak tadi itu. Nah, Dengan suara tiba-tiba. ada beberapa jenis usaha, pokoknya buat teman-teman nih yang mau naruh iklan atau mau naruh logo, support silakan nih. Dan ini pun bisa nasional ya. Itu nasional. Karena ada juga yang saya tahu dari Lampung, ada beberapa usaha yang dari Lampung itu sudah japri ke kita untuk coba masukin gitu kan. Yang di Pulau Jawa juga. Pulau Jawa juga Dan banyak. juga Bandung gitu. Jadi, Mungkin teman-teman yang lain bisa lah ya ngubungin kontak kita ya. nanti ada email di bawah ataupun mau by DM juga silakan aja langsung kontak di blog kita nih. Oke Wak, kayaknya cerita episode 4 kita itu aja dulu.
Tapi ini jadi PR juga nih bagi saya yang tinggal di kosan. Saya juga pulangnya jauh ya. Apalagi kita nih pulangnya malam terus. Ngajakin saya cerita hantu terus kamu orang ini. Kan sekarang hantunya jauh, bukan di Bandung. Iya bukan, kalau saya dijegat di jalan. Harus travel. Gantung-gantung kakinya begini. Gimana coba? Tapi kalau saya lebih takut orang daripada Iya, hantu. Kalau benar. orang bisa baca. Benar Kalau ya. hantu apa paling Tembus lah ya. tembus. Cuma kalau posisi saya lagi bawa motor, tadi yang gantung-gantung jatuh nyungsep saya. Nanti saya buat cerita di YouTube. Ada Pak, pokoknya kalau emang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, di subscribe dan di share kemanapun. Kalau mau saran cerita kita mau cerita apa, mungkin kita ada rencana masih ada cerita rumah sakit, masih ada rumah sakit angker, rumah masih sakit. ada mall-mall angker yang nanti kita bakal bahas. Atau mungkin kita cerita-cerita kriminal pun. Ya, Kalaupun ada masukannya ya, boleh ya. tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal bawain. Terus satu lagi, jangan lupa loncengnya ya, biar Oh, bunyi kalau kita update itu kan. Notifnya dinyalain ini tombol warna merah berlangganan atau subscribe diklik gratis. Karena Gratis. subscribe itu gratis. Oke. Jadi- Cukup Mas. Cerita malam Jumat kita nih Pas rada-rada malam Jumat lagi kita ngebahasnya berarti udah 2 episode kosan nih. kosan ya. Mantap. Jadi Oke, kita lanjut ngopi kayaknya sambil kita coba cari ide apa nih buat Next video. next video. Oke. Ya. ngopi lur.